Halo Sobat BMKG, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di tahun 2025. Dalam rangka mendukung persiapan Hari Kemerdekaan dengan semangat yang membara, berikut kami informasikan perakiraan cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2025. Bersama saya Nurul Iza, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, di pertengahan Agustus ini secara umum sebagian besar wilayah Indonesia terutama bagian selatan masih berada pada musim kemarau. Cuaca secara umum diprediksi cerah hingga berawan, namun demikian masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah yang disebabkan oleh beberapa dinamika atmosfer seperti adanya sirkulasi siklonik yang terpantau di perairan barat Sumatera Barat yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang dari perairan barat daya Banten. Selanjutnya, daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang di wilayah Sumatera Utara hingga pesisir timur Sumatera Utara, kemudian di wilayah Kalimantan Barat, pesisir timur Sulawesi Tenggara, dan juga di wilayah Kepulauan Aru. Selanjutnya, daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di perairan barat Bengkulu, kemudian pesisir barat Aceh hingga Sumatera Barat, di wilayah Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, di wilayah Laut Jawa, Selat Sunda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan juga di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan juga di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang perlu diwaspadai di sejumlah wilayah, ditandai dengan simbol berwarna kuning. Sementara itu potensi hujan lebat hingga sangat lebat ditandai dengan simbol berwarna jingga, terdapat di sebagian wilayah Jawa Tengah, Maluku Utara, dan juga di Papua Tengah. Terakhir untuk potensi angin kencang ditandai dengan simbol berwarna biru, berpotensi terjadi di sebagian wilayah Aceh, kemudian DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga di wilayah Maluku. Sobat BMKG, kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang laut. Perlu diwaspadai ketinggian gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di wilayah Samudra Hindia Barat Lampung dan juga di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa, serta perlu diwaspadai adanya potensi banjir rob di pesisir Banten, kemudian di pesisir Jawa Tengah, pesisir DI Yogyakarta, pesisir Maluku, dan juga pesisir Papua Selatan. Kemudian untuk prediksi suhu udara bagi sobat yang berada di kota Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, kemudian di Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan sekitarnya, perlu diwaspadai suhu esok hari diprediksi berkisar antara 32 hingga 33 derajat Celcius, terutama bagi sobat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan. Lalu untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar wilayah Indonesia lainnya, berikut kita simak informasi selengkapnya. Untuk perakiraan cuaca esok hari, kita awali dari kota besar di Pulau Sumatera. Untuk kota Banda Aceh, cuaca diprediksi secara umum berawan. Namun demikian untuk kota Medan, Pekanbaru, Padang, dan juga Pangkal Pinang terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Masih dari Pulau Sumatera, untuk kota Bandar Lampung, cuaca diprediksi berawan tebal. Sementara itu di Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang juga terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di kota besar Pulau Jawa, esok hari cukup kondusif untuk merayakan hari 17 Agustus. Di kota Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta cuaca diprediksi berawan tebal. Kemudian di Surabaya udara kabur, sementara itu potensi hujan ringan masih ada di kota Semarang. Dari Pulau Jawa kita bergeser ke Bali dan Nusa Tenggara. Untuk kota Kupang dan juga Mataram cuaca diprediksi cerah berawan. Sementara itu di kota Denpasar terdapat potensi hujan ringan. Kemudian untuk kota besar di Pulau Kalimantan, cuaca secara umum berpotensi terjadi hujan ringan seperti di wilayah kota Palangkaraya, kota Pontianak, kemudian di kota Samarinda. Selanjutnya perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Banjarmasin dan juga Tanjung Selor, diprediksi terdapat potensi hujan disertai kilat maupun petir.
Dari Kalimantan kita beralih ke kota besar di Pulau Sulawesi. Untuk di kota Makassar cuaca secara umum berawan tebal, sementara itu di kota Palu, Gorontalo, Manado, dan juga Kendari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Terakhir perlu diwaspadai potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir bagi sobat yang berada di kota Mamuju. Terakhir untuk kota besar di wilayah timur Indonesia, cuaca di kota Manokwari diprediksi berawan, kemudian di wilayah Merauke secara umum berawan tebal. Selanjutnya untuk cuaca diprediksi hujan ringan terjadi di wilayah kota Ternate, kemudian di kota Jayapura dan juga Jayawijaya. Sementara itu hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di kota Ambon dan juga Nabire. Terakhir perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di wilayah kota Sorong, terdapat potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Sobat BMKG, kami ingatkan kembali bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau di aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan juga Play Store, atau dapat mengunjungi website resmi kami di www.bmkg.go.id, dan juga jangan lupa follow sosial media kami di @infobmkg. Panjat Pinang ramai-ramai, anak-anak tertawa gembira, cuaca cerah hati pun damai, selamat merdeka Indonesia tercinta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda, salam sehat dan sampai jumpa kembali.